untuk membaur dengan penduduk supaya kehadiran Dimas beserta prajurit abdi dalam tak mudah diketahui oleh Telik Sandi Kadiri. Dengan cara begini, maka tak terlihat tak ada perubahan pada desa Ganter. Mereka, para Telik Sandi Kadiri, akan mengira desa itu tak ada apa-apanya. Begitulah Dimas, tinggal dan menyatulah di rumah-rumah penduduk. Dengan penjelasan seperti itu, maka fahamlah Wirapati. Ia pun menjawab, "Saya sudah sangat faham, Kakang. Segera saya akan siapkan pemberangkatan ini. Paling lambat besok pagi, prajurit abdi dalam sudah bisa berangkat." "Bagus, Dimas. Berjalanlah seperti pedagang yang akan berjalan di perayaan Ganter. Masukkan senjata-senjata prajurit ke dalam kereta kuda dan simpan baik-baik di rumah penduduk." "Inggih, Kakang," jawab Wirapati singkat. Kemudian Ki Susena bertanya kepada Ki Narok, "Maaf Gusti Aku, setelah prajurit abdi dalam berangkat lebih dulu, lalu apakah jumlah prajurit yang berangkat bersama menjelang hari pertempuran cukup untuk membuat gelar Jatayu melayang?" "Iya Ki, memang tidak cukup, dan kita berangkat dengan berjalan seperti layaknya melakukan pengawalan tanpa gelar keprajuritan. Tetapi itu sangatlah menguntungkan, sebab Telik Sandi Kadiri yang mengetahui pemberangkatan itu akan melaporkan bahwa kita berperang dengan pasukan yang kecil." "Iya Gusti, hamba telah mengerti sekarang. Maafkan kebodohan hamba ini." Ki Narok tersenyum dan kemudian berkata, "Itu bukanlah kebodohan, Ki. Ki Susena cukup tanggap dengan mengkhawatirkan keadaan. Demikianlah, persiapan menyambut genderang perang sudah tertata rapi. Tumapel tinggal menunggu aba-aba dari Kadiri. Jika Kadiri bergerak, maka Tumapel sudah bergerak beberapa langkah lebih cepat. Tumapel dengan pergerakan yang dilakukan oleh Panji Kujang telah memiliki prajurit dalam jumlah cukup di dalam telatah Kadiri. Mereka adalah prajurit khusus yang berangkat ke medan peperangan, tepat di belakang barisan prajurit Kadiri." Perkiraan Ki Narok ternyata benar. Laporan yang sampai di Kadiri sama dengan yang diperlihatkan dalam siasatnya. Prajurit Kadiri memberitahukan apa yang dilihat tentang kekuatan Tumapel kepada Prabu Kertajaya. "Mohon ampun Gusti Prabu, tugas hamba melakukan pengintaian di Tumapel telah selesai." "Terus bagaimana hasilnya?" "Kekuatan prajurit Tumapel tak seperti yang kita dengar Gusti. Jumlah mereka terlihat sangatlah kurang bila bertempur saling berhadapan. Kita memiliki 4 atau bahkan 5 kali lipat dari jumlah prajurit Tumapel." Prabu Kertajaya tertawa sinis mendengar cerita Telik Sandinya. Lalu dia pun berkata, "Kalau hanya itu, Ki Narok seperti kelinci masuk kandang macan." "Benar Gusti Prabu, dan menurut hamba kita tak perlu mengerahkan seluruh kekuatan prajurit Kadiri." "Mengapa kau bicara seperti itu?" "Demi harga diri Gusti." "Apakah kau melihat mereka sudah menuju desa Ganter?" "Kemarin hamba melihat persiapan mereka. Seluruh prajurit dikumpulkan di alun-alun, tetapi yang membuat hamba terkejut, ternyata jumlah itu tidaklah banyak." "Sekarang kau panggil Senopati Gubar, suruh menghadap aku sekarang juga." "Baik Gusti Prabu." Tak lama kemudian, datang menghadap Senopati Gubar bersama para senopati pengapitnya. "Hamba sowan Gusti." Melihat kedatangan Gubar, Prabu Kertajaya melambai, menyuruh Gubar Paleman agar duduk lebih mendekat dengan ucapannya. "Kau Gubar, kemari, mendekatlah. Besok kau harus siapkan pemberangkatan prajurit Kadiri, separuh dari jumlah yang ada," kata Kertajaya. "Mengapa hanya separuh Gusti? Mengapa kita tak bawa semua prajurit yang ada?"
Menurut pengintaian Telik Sandi, prajurit Tumapel juga tidak banyak. Semua prajurit Tumapel tak lebih dari separuh prajuritmu. Dan secara nalar, kita akan memenangkan pertempuran ini dengan sangat mudah. Ki Kubar kemudian bertanya kepada prajurit Telik Sandi, "Apa laporanmu bisa dipercaya?" Prajurit Sandi Kediri itu pun kemudian menjawab dengan mantap, "Itulah yang saya tahu selama berhari-hari saya mengintai di Tumapel, Gusti Senopati." "Apa kau tak melihat suatu peristiwa yang mencurigakan selama kamu di sana?" "Sama sekali tidak, Gusti Senopati. Hanya keadaan pasar yang agak sepi karena para pedagang banyak yang berjualan di desa Ganter." Kali ini yang menyela adalah Prabu Kertajaya. "Ada apa dengan desa Ganter, prajurit?" "Demang Ganter mengadakan perayaan selamatan sesaji bumi, Gusti Prabu." Penduduk bodoh. Desanya akan dibuat papan palagan, masih bisa bersenang-senang. Silahkan Gubar, barangkali ada yang perlu kau tanyakan kepada prajurit Sandi." Ki Kubar Baleman menghormat dan kemudian berkata, "Nggih Gusti Prabu, terima kasih." "Prajurit, apa kau juga melihat keadaan desa Ganter?" "Iya Gusti, saya ke sana bersama para pedagang." "Apa sangat ramai?" "Ramai sekali Gusti. Banyak penduduk desa tetangganya yang juga mengunjungi. Tapi sama sekali tak ada prajurit yang menjaga." Ki Kubar kemudian berkata kepada Prabu Kertajaya, "Baiklah Gusti Prabu, besok hamba bersiap dan berangkat. Semoga perayaannya belum selesai. Karena dengan begitu hamba bisa mengawasi keadaan." "Iya, harus begitu Gubar. Saya dan Dimas Mahesa akan menyusul setelah perayaannya bubar. Kita tunggu orang-orang Tumapel. Begitu mereka datang, kita langsung serang. Mereka pasti kocar-kacir karena lelah dalam perjalanan waktu berangkat." "Yakin kita mengalahkan mereka tak sampai 2 hari Gusti?" Benar Senopati, Tumapel akan mengalami kehancuran karena aku yang balelo dan sombong itu." "Benar Gusti, kalau Kediri membuat pesta kemenangan, sedangkan Tumapel akan menangis dengan sedih." Kertajaya tertawa dengan keras. "Sekali lagi hamba pamit Gusti. Pergilah Gubar." Setelah kepergian Gubar, Prabu Kertajaya segera kembali ke Palereman, disambut beberapa dayang kaputran. Sesaat kemudian terdengar suara tawa yang manja dari dalamnya. Di lain tempat, Panji Kuncang telah berhasil mengumpulkan dan menghimpun para tokoh Kanuragan dan juga Putut Jejanggan Padepokan. Masih ditambah lagi dengan para Brahmana yang merasa tak setuju dengan sifat Prabu Kertajaya. Ternyata jumlah mereka cukup banyak dan pantas menjadi satu pasukan. Panji Kuncang sengaja memilih tempat berkumpul sekaligus persembunyian pada dataran yang agak tinggi. Dengan perhitungan bisa mengawasi keadaan sekitar dengan jelas. Apalagi letaknya tepat di atas jalan keluar masuk menuju desa Ganter. Sementara itu, prajurit Kediri yang dipimpin oleh Senopati Gubar tengah dalam perjalanan menuju desa Ganter. Nampak sekali prajurit-prajurit itu berbaris walaupun tak rapi. Langkah kaki mereka kian mendekati tempat di mana Panji Kuncang telah menunggu dengan prajurit khusus. Tumapel. Walau begitu, prajurit Kediri itu tak menyadari jika di depan mereka telah berdiri Panji Kuncang yang menghadang mereka. Begitu Panji melihat ada kelompok prajurit yang akan lewat, ia pun memberi aba-aba. Tak ada yang berkata, akan tetapi mereka sudah siap dengan senjata dalam genggaman. Begitu barisan prajurit Kediri yang di bagian belakang hampir lewat, serentak mereka terkejut
dengan datangnya serangan tiba-tiba dan diiringi suara yang gemuruh. Para prajurit Kadiri sesaat terpukau melihat datangnya serangan dari prajurit Panji Kuncang. Akan tetapi waktu yang sesaat itu telah cukup bagi prajuritnya Panji untuk membabat prajurit Kadiri yang berada di barisan belakang. Terdengar suara pedang beradu. Akan tetapi itu tidaklah lama. Suara itu berganti dengan jerit kematian. Sementara Senopati Kadiri, Ki Kubar Baleman, sama sekali tak menduga akan adanya serangan seperti itu. Ia baru sadar ketika melihat barisan belakang Korat-Karit diserang oleh prajurit yang tak dikenal. Ki Kubar Baleman kemudian berteriak, memberi perintah kepada prajurit yang di depan untuk berbalik membantu. Tetapi itu sudah terlambat karena Panji dan pasukannya cepat melompat, naik kembali ke tempat persembunyiannya. Prajurit Kadiri mengejar, akan tetapi terhenti oleh anak-anak panah. Peristiwa ini tentu membuat Ki Kubar Baleman sangat merasa marah, bercampur dengan rasa bingung. Betapa tidak, ia dan pasukannya diserang secara tiba-tiba, justru di daerahnya sendiri. Dan jika dilihat dari pemahaman medan, penyerang sangat menguasai dan betul-betul mengenal dengan baik. Timbul pertanyaan di dalam hati Ki Kubar, apakah mungkin penyerangan itu dilakukan oleh orang-orang Kadiri? Sekarang ia dalam pikiran yang kebingungan. Maju terus atau berhenti, atau bahkan kembali ke Kadiri. Karena itu ia kemudian bertanya kepada Senopati Pengapit, bagaimana keadaan prajurit kita sekarang? Sebagian tewas dan sebagian lagi terluka, Ki. Keparat, licik. Terus bagaimana ini menurutmu, Rai? Maaf Kiraka Kubar, saya juga belum tahu harus bagaimana. Tapi yang pasti kita harus mencari tempat untuk berhenti merawat mereka yang terluka, Ki. Iya, tapi tidak di sini. Benar ini wilayah kita, tetapi kita juga diserang di rumah sendiri. Pengkhianat. Sudahlah Kiraka, tak ada gunanya marah seperti itu. Sekarang di mana kita harus berhenti? Ki Kubar Baleman melihat daerah di sekitar tempat itu. Lalu ia pun memutuskan, kita maju sedikit lagi. Kita berhenti dan bermalam di tepian kali setelah menyeberang. Baik Kiraka. Hai prajurit, kita berjalan lagi menyeberang kali dan berhenti di sana. Akhirnya prajurit Kadiri itu kembali berjalan. Akan tetapi kini beban semakin bertambah karena ada di antaranya berjalan sambil membantu mereka yang terluka. Sementara di atas bukit, Panji Kuncang tengah berbincang-bincang dengan orang-orang yang sedang berkumpul setelah melakukan penyerangan. Terima kasih kalian membuktikan kesungguhan niat bergabung dengan Tumapel. Sekali lagi terima kasih. Demikian Panji Kuncang berkata. Salah seorang mendekat dan bertanya, mengapa tidak sekalian kita habisi prajurit Kadiri itu, Kisanak Panji? Panji Kuncang menjawab, ini hanya serangan kecil yang bertujuan membuat mereka panik, Kisanak. Orang-orang Kadiri yang balelo dan bersatu dengan Panji Kuncang itu pun mulai senang dengan cara Panji menyerang, melukai, dan kemudian bersembunyi. Rasa bangga itu makin bertambah manakala Panji bercerita tentang Kenarok yang memberi nama mereka dengan sebutan pasukan khusus. Iya Kisanak sekalian, awalnya saya sempat bingung dengan sebutan itu. Tapi saat Gusti Kenarok menjelaskan tugas pekerjaan kita, saya pun turut bangga bisa dipercaya sebagai pemimpin kalian. Namun demikian, untuk semua hal, saya dan Kisanak sekalian memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Kisanak Panji, di Tumapel panjenengan adalah seorang senopati agung
yang membawahi semua prajurit, apakah Kisanak tak merasa rendah berkumpul bersama kami? Panji Kuncang lalu menjawab, Kisanak sekalian, sampean adalah orang-orang hebat yang micil dari berbagai lapisan warga. Ada yang dari Padepokan, ada tokoh Kanuragan, Brahmana juga dan yang lain. Itulah yang membuat saya bangga. Panji Kuncang dan prajuritnya kemudian bercakap cukup lama. Di tepian kali, Ki Kubar Paleman dan prajurit Kadiri membuat tempat untuk bermalam. Yang terluka juga mendapat perawatan seadanya, sementara yang tewas dipulangkan dengan kereta kuda, dikawal oleh Senopati Pengapit. Dan begitu sampai di Kadiri, Prabu Kertajaya marah besar mendengar laporan Senopati Pengapit. Apa? Kalian diserang di wilayah kita? Aneh. Ini benar-benar di luar perhitungan. Prajurit Kadiri diserang oleh orang-orang Kadiri. Senopati? Benar, Gusti. Sekarang di mana prajuritmu? Mereka berhenti di pinggir kali setelah menyeberang bersama Ki Raka Kubar Paleman. Iya. Tapi ini tak boleh terulang. Kita harus menangkap orang-orang kurang ajar itu, Senopati. Sebaiknya kita tangkap mereka setelah perang ini rampung, Gusti. Karena untuk saat sekarang kita sibuk dengan Kenarok. Baiklah, Senopati. Besok bersama seluruh kekuatan Kadiri, saya berangkat dan memimpin peperangan. 3 hari perayaan yang digelar oleh Ki Demang Ganter telah berakhir. Sebagaimana biasa, Ganter tampak kembali sunyi. Tetapi jika dilihat yang ada di dalam rumah para penduduk, warga Ganter menjadi kian banyak dari jumlah sebelum ada perayaan. Hal itu dikarenakan setiap rumah warga bertambah 3 atau 4 jiwa. Dan itu berasal dari prajurit abdi dalam Tumapel dengan senopatinya, yakni Wirapati. Mereka telah berada di desa Ganter sehari sebelum perayaan sesaji desa selesai. Sama sekali tak ada yang mengira tentang kedatangan mereka, selain Ki Demang dan warganya, dan itu juga terjaga betul kerahasiaannya. Namun demikian, jika malam telah sangat sepi, para prajurit abdi dalam itu berkumpul sekedar membagi keterangan atau melakukan ronda bersama pemuda desa. Malam ini, secara kebetulan, Wirapati dan 2 prajurit serta 3 pemuda desa melakukan ronda bersama. Mereka menyusuri jalan, mulai jalan desa hingga bulak hutan Perdu. Dan ketika mereka menyusuri tepian kali Berantas, pada satu tanah yang lapang di dekat kandang kosong, prajurit dan pemuda desa itu melihat sekumpulan orang dengan jumlah yang besar sedang beristirahat rebahan di sana. Serentak, mereka para pemuda desa dan prajurit serta Wirapati menghampiri lalu bertanya ketika sudah dekat dan berhadapan dengan mereka. Maaf para kadang, kami ini para pemuda desa yang sedang meronda dan melihat sedulur semua sedang rebahan di sini. Dari mana saja sedulur ini? Sopan sekali Wirapati bertanya dengan logat desanya. Akan tetapi, ia malah mendapat jawaban yang sedikit kasar. Hei Jadesa, apa peduli kalian terhadap kami? Siapa dan apapun yang kami lakukan di sini, kalian tak perlu tahu. Ini urusan besar, urusan kerajaan Kadiri. Apa kalian berani mencegah kami? Kami prajurit Kadiri. Pergilah. Wirapati diam dengan sabar, walau sesungguhnya di hati terasa jengkel mendapat jawaban yang sombong itu. Sekali lagi maaf, kami memang pemuda desa yang tak tahu apa-apa. Wirapati diam lagi. Ia berlagak bodoh.
Prajurit Kadiri tampak semakin berang, lalu menghardik kepada Wirapati. "Jadi kalau tak tahu apa-apa ya sudah, pergi sana." "Karena itu kami harus tahu prajurit Kadiri ini mau apa?" tanya Wirapati, yang semakin membuat prajurit itu menjadi kesal. "Hei bocah desa, aku ingatkan, jangan banyak bertanya. Pergilah, pergi." "Kisanak, kami warga desa berhak tahu karena kami bertanggung jawab atas keamanan desa ini. Lagi pula, jika maksud prajurit ini baik, kenapa tidak menemui Ki Demang dan beristirahat di pendopo desa?" Sekarang prajurit itu benar-benar marah. Ia membentak sekaligus mencengkram leher Wirapati. "Sudah aku katakan, pergi!" Dan sambil mendorong tubuh Wirapati, prajurit itu mengayunkan tangan untuk menghantam. Akan tetapi Wirapati berkelit membungkukkan badannya. Pukulan itu menerpa tempat kosong. Mendengar ada keributan, teman-teman prajurit yang lain pun datang hendak mengeroyok Wirapati. Akan tetapi teman Wirapati juga segera menghadang. Terjadilah pertempuran kecil yang tak seimbang. Namun demikian, walau pemuda desa, tetapi kanuragan yang dimiliki tak kalah dengan prajurit. Dua pemuda itu bertempur dengan sigap dan berteriak keras saat menyerang. Hingga lama-lama suara itu didengar oleh warga desa yang lain. Kemudian datanglah satu demi satu warga desa yang tak lain adalah prajurit Abdi Dalem Tumapel. Pertempuran malam itu kian seru. Walau malam sangatlah gelap, akan tetapi ketajaman pandang prajurit Abdi Dalem telah terlatih, sehingga pelan-pelan prajurit Kadiri mulai terdesak. Ki Kubar Paleman yang menyadari akan hal ini kemudian berteriak keras memberi aba-aba. "Gunakan senjata kalian, bunuh semua warga desa ini." Maka tanpa diulang, prajurit Kadiri pun segera menggenggam pedang-pedangnya. Di lain pihak, Wirapati juga berkata keras kepada teman-teman prajurit Abdi Dalem untuk mundur dan menghindar dari serangan bersenjata. "Kita mundur teman, besok kita lanjutkan." Mendengar aba-aba dari Wirapati, mereka pun menghilang dalam gelap. Ki Kubar Paleman segera memeriksa keadaan prajuritnya yang baru saja mendapat perlawanan dari warga desa Ganter. Meskipun pertempuran terjadi tanpa senjata, akan tetapi sebagai seorang senopati, Ki Kubar bisa melihat dengan jelas bahwa prajuritnya sangat tertekan hingga terdesak. Diam-diam timbul rasa heran yang dalam di dalam pikirannya. Ia merasa heran dengan peristiwa yang terjadi 2 kali dalam hari ini. Siang saat di perjalanan, prajuritnya bahkan ada yang tewas. Dan yang baru saja, prajuritnya juga tak mampu menguasai keadaan. Padahal menurut Ki Kubar, yang dihadapi adalah pemuda dan warga perdesaan. Maka hal yang demikian akan dilaporkan kepada Prabu Kertajaya. Sementara malam kian gelap. Di sebelah timur pegunungan Kawi yang membujur dari utara ke selatan, nampak bayangan dalam jumlah yang cukup banyak melakukan perjalanan malam. Kini mereka sudah memasuki sebuah lembah bernama Sawah Semar. Tinggal naik puncak Sapta Arga, lalu turun di sisi barat pegunungan. Sampailah mereka di wewengkon desa Ganter. Bayangan dalam jumlah besar itu ternyata prajurit Tumapel yang dipimpin oleh Ki Susena bersama Ki Bango Sambaran. Sementara prajurit Tumapel yang lain melewati jalan sebagaimana para pedagang juga menggunakan jalan ini. Namun jumlah prajurit tersebut tidaklah terlalu besar. Pemimpin dari prajurit ini juga bukan senopati murni, melainkan hanya pengawal Kademangan. Dia adalah Samba dan Sambu,
siswa Empu Parwa Panawijen, yang didampingi beberapa Brahmana muda yang meninggalkan Kadiri. Dalam rencananya, kedua satuan prajurit tersebut akan bertemu di batas desa Ganter menjelang pagi hari. Sedangkan Kenarok menuju Ganter dengan kemampuan ilmu kanuragan yang dimiliki, mengawasi dan mengawal jalannya kedua satuan prajurit. Kenarok ditemani oleh Resi Bajra Sangguruh dan Warangka Dalem Tumapel, yakni Guru Wiramuksa. Mereka bertiga bergerak bagai burung sikatan, hinggap dari pohon ke pohon. Kenarok kali ini bukan seorang aku, akan tetapi kembali sebagai petualang. Menjelang pagi, saat matahari belum menampakkan diri, kedua pasukan Tumapel itu telah bertemu di gerbang desa Ganter. Kehadiran mereka pun disambut Wirapati dan Ki Temang. "Selamat datang kalian semua, berkah Yang Widi, kita bisa berkumpul di sini." Demikian sambut Wirapati. "Terima kasih Hadi Senopati, kita datang tepat waktunya. Sebelum pagi, hormat saya untuk Adi Wirapati," ucap Ki Susena. Setelah bertegur sapa selesai, giliran Ki Temang berbicara. "Sugeng rawuh di desa kami para prajurit. Saya Demang di sini sudah mendapat penjelasan dari Gusti Senopati Wirapati tentang apa yang akan terjadi. Saya dan penduduk di sini berharap semoga Yang Widi memberi kejayaan kepada prajurit Tumapel. Satu lagi dari kami, walau panjenengan tidak menempati pendopo desa, tetapi kami tetap mengirimkan kebutuhan makanan yang dimasak oleh para warga." Mendengar ini, Ki Susena menyela dengan berkata, "Terima kasih Ki Temang, bukannya kita tidak suka, akan tetapi bekal kami dari Tumapel sudah sangat cukup. Bahkan kami membawa juga untuk warga desa." Setelah berkata begitu, dua orang prajurit maju membawa koni-koni berisi bahan pangan yang kemudian diserahkan kepada Ki Temang. "Tolong diterima Ki, ini atas perintah Gusti Kenarok." Temang desa Ganter menerima pemberian prajurit Tumapel yang katanya atas perintah Kenarok. Maka terbesit rasa haru yang dalam pada diri Ki Temang, dan berharap kelak Kenarok dan Tumapel selalu memperhatikan dan diperhatikan oleh warganya. Tak terasa matahari pagi sudah muncul di sisi timur. Hutan perbatasan desa Ganter sepi seperti tak terjadi sesuatu. Padahal di sana tersebar prajurit Tumapel dan juga tokoh kanuragan yang mendukung perjuangan Kenarok. Hal yang berbeda pagi itu, di alun-alun Kadiri telah bersiap prajurit dalam jumlah besar untuk berangkat menuju desa Ganter. Mahesa Wulungan didampingi beberapa senopati pengapit nampak sibuk mengaturnya. Kuda-kuda para senopati pun berjajar di pinggir alun-alun, gagah berdiri. Di bilik Karanendran, Kertajaya tengah mengenakan busana perang dan bersiap menuju alun-alun menemui para prajurit. Kereta laga telah bersiaga. Semua pusaka ampuh Kadiri tak ada yang tertinggal. Setelah semua persiapan selesai, Prabu Kertajaya berkata kepada Mahesa Wulungan, "Adi Mahesa, kita berangkat sekarang." Dan Mahesa Wulungan kemudian berseru memberi aba-aba kepada semua prajurit. "Hei prajurit, prajurit Kadiri, melangkah gagah, bertempur tanpa mundur. Berangkatlah kita bersama Sang Surya." Seketika derap kaki para prajurit pun menghentak suasana pagi. Iringan panjang prajurit itu laksana seekor naga yang menjelajah bumi Kadiri.